Sebagai langkah percepatan pemulihan, TNI mengoperasikan pesawat Hercules untuk mengangkut material tower emergensi bagi pemulihan kelistrikan Aceh. Kloter pertama telah diberangkatkan untuk proses penegakan kembali jaringan transmisi yang membutuhkan penanganan cepat untuk mencegah dampak yang lebih luas pada distribusi listrik masyarakat. TNI mendukung penuh pemulihan infrastruktur strategis dan layanan listrik bagi masyarakat Aceh. Kehadiran TNI dalam operasi ini menjadi wujud komitmen menjaga stabilitas, membantu pemulihan pasca bencana termasuk beberapa infrastruktur vital kembali normal. Kepala BNPB menyebut saat ini cuaca di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh cerah. Karena ada siklon Senyar dan siklon Koto, ini fenomena alam yang jarang terjadi, tapi terjadi di wilayah Sumatera bagian utara. Per hari ini, karena prediksi BMKG bahwa siklon Senyar itu bergerak ke arah Malaysia, kemudian juga kami melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Untuk cuaca per hari ini di Sumatera Utara, seluruhnya kondisinya cerah, tidak ada hujan, dan kami juga telah mengecek untuk cuaca di Sumatera Barat dan cuaca di Aceh per hari ini pun dalam kondisi cerah, tidak ada hujan. Mudah-mudahan ini akan berlanjut terus ke hari-hari ke depan. Di samping memang fenomena alamnya sudah berlalu, kami pun melaksanakan operasi modifikasi cuaca di masing-masing provinsi. Ini yang terberat adalah Sumatera Utara yang duluan bencananya. Ini hari keempat karena mulai bencananya adalah tanggal 25 November 2025. Setelah itu baru Sumatera Barat. Sumatera Barat menyusul. Jumlah kabupaten kota di Sumatera Barat tidak sebanyak Sumatera Utara dan Aceh yang terkena bencana. Dan setelah itu Aceh ini belakangan baru kemarin terjadi bencana yang cukup besar, banjir dan longsor. Nah, untuk jalur komunikasi memang ada beberapa kabupaten kota yang masih belum pulih. Yang sangat masih perlu pemulihan adalah Tapanuli Tengah. Jadi praktis kalau kita masuk ke Tapanuli Tengah itu tidak ada sinyal sama sekali. Langkah kami adalah kita memasang jalur komunikasi darurat, jadi menggunakan Starlink. Nah, ini Starlink juga sudah didistribusikan baik ke pemerintah daerah, baik ke titik pengungsian maupun kepada Satgas TNI Polri. Jadi walaupun masih terbatas, per sore ini relatif masyarakat di Tapanuli Tengah sudah bisa berkomunikasi keluar daerah Tapanuli Tengah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB melaporkan perkembangan data korban jiwa meninggal sebanyak 145 orang di 3 lokasi bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Berikut data BNPB terkait bencana banjir dan longsor per pukul 17.00 waktu Indonesia Barat hari ini. Provinsi Aceh meninggal 6 orang, hilang 11 orang. Provinsi Sumatera Utara meninggal 116 orang. Sementara Provinsi Sumatera Barat meninggal 23 orang, hilang 12 orang. Anda kembali di Newsroom pemirsa. Mantan Direktur Utama ASDP Ira Puspadewi dan 2 mantan direksi ASDP lainnya dibebaskan KPK setelah mendapatkan rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto. Ira Puspadewi dan 2 mantan direksi lainnya yaitu Muhammad Yusuf Hadi dan Heri Muhammad Adi Caksono keluar dari rutan KPK sekira pukul 5 sore tadi. Ketiganya keluar dari bui KPK di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian.
KPK membebaskan ketiga mantan petinggi ASDP tersebut setelah menerima salinan keputusan rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto. Sebelum mendapat rehabilitasi, ketiga petinggi ASDP tersebut divonis bersalah dalam kasus korupsi akuisisi PT Jembatan Nusantara sebesar 1,25 triliun rupiah. Dalam momen ini, Ira mengucapkan terima kasih khususnya kepada Presiden Prabowo Subianto. Haturkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah berkenan menggunakan hak istimewanya dengan rehabilitasi bagi perkara kami. Harapan kami ke depan, semoga tatanan hukum di negeri kita tercinta ini dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para profesional, anak bangsa yang sungguh-sungguh melakukan kerja besar untuk Indonesia yang kita punya, Indonesia yang kita cintai, untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih semuanya, mohon doa. Semoga kita semua bekerja sama sebagai anak bangsa yang memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Polda Metro Jaya segera menjadwalkan gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah palsu Jokowi yang diajukan pihak Roy Suryo CS. Kabid Humas Polda Metro Jaya menyebut permintaan gelar perkara khusus saat ini tengah dikoordinasikan dengan Biro Pengawas Penyidikan atau Wasidik. Namun polisi belum merinci kapan waktu gelar perkara khusus ini akan dilaksanakan. Nantinya, usai gelar perkara khusus, penyidik juga akan memeriksa saksi dan ahli yang diajukan oleh 3 tersangka. Adapun ketiga tersangka yakni Roy Suryo, Rismon Syanipar, dan Dr. Tifauziah Tiasuma alias Dr. Tifa. Penanganan terkait tentang dugaan ijazah, terkait tentang klaster 1 dan 2. Klaster 2 sudah dilakukan pemanggilan. Kami menjelaskan bahwa 8 orang ini berstatus sebagai tersangka. Jadi atas permintaan 3 orang pertama mengajukan untuk dilakukan gelar perkara khusus, sehingga penyidik saat ini berkoordinasi dengan Wasidik mempersiapkan waktu untuk melaksanakan gelar perkara khusus. Setelah gelar perkara khusus akan ditindaklanjuti pemeriksaan saksi ahli yang diajukan oleh 3 tersangka. Setelah itu baru tahap kepada 5 tersangka lainnya. Jadi ada tahapan-tahapan, ada yang kegiatan proses penyidikan ini yang didalami oleh penyidik. Kita beri ruang teman-teman penyidik untuk bisa melaksanakan fokus kepada gelar perkara khusus. Pemirsa, pesawat angkut berat TNI Angkatan Udara yang membawa bantuan penanganan bencana telah mendarat di Padang, Sumatera Barat dan Aceh Besar, Provinsi Aceh. Pesawat Super Hercules A1339 mendarat di Bandara Internasional Minangkabau, Padang. Pesawat membawa tenda darurat, perahu karet, peralatan komunikasi, kebutuhan listrik darurat, serta makanan siap saji. Selain membawa logistik, pesawat juga membawa tim medis gabungan TNI dan Kementerian Kesehatan. Pesawat Hercules A1318 juga tiba di Lanut Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Provinsi Aceh. Sama dengan yang di Padang, pesawat juga membawa bantuan berupa tenda darurat, perahu karet, perangkat komunikasi, serta makanan siap saji. Sehari sebelumnya, TNI juga mengirimkan material tower darurat ke Aceh untuk mempercepat pemulihan jaringan listrik pasca banjir. Presiden Prabowo Subianto mendoakan korban bencana banjir di sejumlah titik di Indonesia agar duka dan penderitaan yang dialami akibat bencana tersebut diringankan. Doa ini dipanjatkan Prabowo di hadapan guru dalam Hari Guru Nasional 2025. Yang terjadi di beberapa tempat di Nusantara kita ini, yang terakhir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tentunya kita berdoa agar mereka senantiasa dilindungi oleh Yang Maha Kuasa, diringankan duka dan penderitaan mereka. Pemerintah
cepat. Kita dari hari-hari pertama sudah bereaksi, sudah mengirim bantuan dan reaksi melalui jalur darat dan udara, tetapi memang kondisinya sangat berat, banyak yang terputus.